Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seperti biasa, setiap hari Selasa kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk hari ini, pelajaran bahasa Indonesia kita masih mengenai materi teks fantasi. Ya, masih sama dengan minggu lalu, cuman pokok-pokok pembelajarannya yang berubah. Jadi kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa itu teks fantasi, kemudian ciri-cirinya serta jenis dari teks fantasi, maka hari ini pelajaran kita atau pokok pembahasan kita ada dua. Yang pertama, memahami struktur teks fantasi, dan yang kedua, memahami kaidah kebahasaan teks fantasi. Jadi, kedua pokok materi tersebut yang akan dibahas di pembelajaran hari ini. Ibu berharap semuanya mendengarkan video sampai habis ya. Jangan dilewatkan atau dilompat-lompati. Mari sama-sama kita lihat videonya. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai struktur teks fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contohnya, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian konflik atau masalah yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Struktur teks yang terakhir adalah resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penjelasan masalah dari konflik yang terjadi. Contohnya, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Pertama, penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama, aku atau saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka, atau menggunakan nama orang, semisal Doni dan Ersa. Contoh, mereka segera pergi ke istana. Kata mereka merupakan kata ganti orang ketiga. Berikutnya, penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat untuk menunjukkan tempat, latar waktu untuk menunjukkan waktu, dan latar suasana untuk menunjukkan suasana. Contoh, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Saat tengah malam menunjukkan latar waktu, Ratu menangis menunjukkan latar suasana, dan di kamarnya menunjukkan latar tempat. Berikutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata sambung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Kata setelah menunjukkan konjungsi temporal. Berikutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan.
Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan suatu cerita atau memulai suatu masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Kata tiba-tiba menunjukkan ungkapan keterkejutan. Terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh dua petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Di antara kalimat raksasa itu mengejar kita, terdapat tanda petik dua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa. Baik anak-anak ibu, tadi kita sudah melihat materi pembelajaran untuk hari ini mengenai teks fantasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas harian. Baik, jadi tugas untuk hari ini tuh ada 3 soal. Nah, ketiga soal ini semua jawabannya ada di video tadi. Jadi kalau anak-anak ibu melihat atau mendengarkan video itu dengan baik, pasti bisa menjawab ketiga soal ini. Nah, soalnya dituliskan di kertas lembar, kemudian jangan lupa dibuat nama, kelas, bidang studi, dan juga tanggal kapan videonya dirilis. Sekali lagi ibu ingatkan, nama dan kelas jangan sampai lupa, karena sering ibu jumpai lembar jawaban yang tidak ada namanya. Ya, apabila lembar jawaban tidak ada namanya, nanti bisa berdampak ke nilai kalian. Ya, jadi sekali lagi ibu ingatkan, data diri itu harus lengkap. Oke, ibu berharap anak-anak ibu semua mengerjakan tugasnya. Ya, jangan ada sampai yang terlewat tugas untuk minggu ini. Baiklah, materi untuk hari ini sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.